dan penalaran logis. Dalam rasionalisme, kebenaran haruslah ditentukan melalui pembuktian, logika, dan analis yang berdasarkan fakta. Lain halnya dengan empirisme. Empirisme memandang bahwa semua ilmu pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Seorang perawat yang memberikan asuhan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya Nusantara. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar para subscriber sekalian channel spiritual putih? Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang filosofi dan paradigma keperawatan. Filosofi berasal dari bahasa Yunani phila yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Secara harfiah, filosofi diartikan sebagai cinta terhadap kebijaksanaan. Filosofi adalah pengetahuan yang terdiri dari logika, etika, estetika, metafisis, dan epistemologi. Filosofi merupakan penelitian sebab-sebab dan hukum-hukum suatu realita dan penyelidikan dalam sifat-sifat suatu berdasar penalaran logika, bukan metode empiris. Filosofi berkembang melalui hasil belajar, hubungan interpersonal, pendidikan formal maupun informal, agama, dan pengaruh oleh latar belakang budaya dan lingkungan. Profesi keperawatan memiliki filosofi yang dijadikan dasar dalam memberikan asuhan keperawatan. Penerapan filosofi dapat dilaksanakan apabila ada integrasi yang baik antar falsafah pendidikan, pelayanan perawatan, dan falsafah pada institusi pelayanan kesehatan yang berperan dalam pemberian asuhan perawatan. Penerapan falsafah keperawatan dapat tercermin melalui pemahaman tentang nilai dan konsep perawatan. Filosofi secara umum terdiri dari rasionalisme dan empirisme. Hal tersebut sudah digunakan secara umum dalam sains modern dengan beberapa variasi. Rasionalisme lebih mengutamakan alasan dan penalaran logis. Dalam rasionalisme, kebenaran haruslah ditentukan melalui pembuktian, logika, dan analis yang berdasarkan fakta. Lain halnya dengan empirisme. Empirisme memandang bahwa semua ilmu pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Seorang perawat yang memberikan asuhan keperawatan harus memperhatikan kebutuhan dasar manusia yang terganggu dan masalah klien secara utuh. Semua itu didasari oleh ilmu atau konsep keperawatan, sehingga mampu menilai fenomena
atau faktor yang dialami klien secara langsung dan mampu memberikan pemecahannya. Hal terkait dengan konsep paradigma keperawatan. Potter dan Perry tahun 2009 menyatakan paradigma merupakan bagian dari ilmu, filosofi, serta teori yang dapat diterima dan diterapkan oleh suatu disiplin. Paradigma sebagai suatu perangkat bantuan yang memiliki nilai tinggi dan sangat menentukan bagi penggunanya untuk dapat memiliki pola dan cara pandang dasar khas dalam melihat, memikirkan, memberi makna, menyikapi, dan memilih tindakan mengenai suatu kenyataan atau fenomena kehidupan manusia. Shen adalah body of knowledge, kerangka pikir yang sistematis serta bertujuan untuk mencari kebenaran yang dikonfirmasi melalui penyelidikan empiris menurut Peterson 2004. Shen adalah penjelasan teoritis tentang subjek yang didapat dan proses metodologi suatu disiplin ilmu. Shen meliputi suatu produk dan suatu proses. Menurut Pires tahun 1997 dalam Print 2004. Shen sebagai suatu sistem memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, menunjukkan koherensi yang spesifik. Ilmu harus merupakan suatu kesatuan yang koheren dan saling terkait antara fakta, prinsip-prinsip, dan teori-teori yang sesuai. Shen berfungsi pada lingkup ilmu pengetahuan yang khusus. Manusia tidak mungkin untuk mengetahui segala hal. Dengan begitu, manusia harus memiliki spesialisasi dalam satu lingkup atau satu aspek secara mendalam. Yang ketiga, Shen sebaiknya dinyatakan dalam pernyataan yang universal. Shen dapat mengungkapkan karakteristik universal dalam sebuah fenomena yang sedang diteliti dan tujuan untuk memunculkan data-data yang paling mendasar. Yang keempat, pernyataan Shen harus benar atau ada kemungkinan benar. Shen harus mengungkapkan sesuatu sesuai dengan kenyataan. Yang kelima, pernyataan Shen harus masuk akal. Dalam hal ini, jangan pernah merumuskan suatu kesimpulan tanpa menegakkan hipotesa sebelumnya, serta harus menggunakan pendekatan metode ilmiah. Yang keenam, yang terakhir, Shen harus mampu menjelaskan penelitian yang dilakukan beserta alasan yang mendasar. Seorang ilmuwan memiliki tanggung jawab bukan hanya untuk melaporkan hasil dari penelitiannya, akan tetapi yang lebih penting adalah menjelaskan alasan-alasan yang mengarah pada kesimpulan yang diambil. Ilmu keperawatan merupakan bagian dari dasar profesi keperawatan. Hal ini dapat dilihat dari karakteristik ilmu keperawatan. Karakter ilmu keperawatan menurut Asmadi tahun 2008 terdiri dari 5, yaitu pengetahuan umum, public knowledge, objektif, abstraksi, konseptual, generalisasi. Pengetahuan umum atau public knowledge yaitu ilmu keperawatan dapat dipelajari oleh siapa saja yang berminat. Ilmu keperawatan dapat dipublikasikan dengan bahasa yang syarat dengan unsur informasi dan emotif. Secara objektif, ilmu keperawatan dapat
menginterpretasikan objek yang sama dengan cara yang sama sehingga diperoleh hasil yang sama. Misalnya ada 3 orang perawat yang melaksanakan tindakan perawatan yang sama, yaitu memasang oksigen. Hasil yang mereka capai akan sama, yakni memenuhi kebutuhan oksigen pasien. Secara abstrak, ilmu keperawatan ditujukan bagi umat manusia yang tidak lepas dari kebutuhan. Ini tertuang dalam sejumlah konsep tentang manusia, yakni manusia sebagai makhluk holistik, manusia sebagai yang unik, manusia sebagai makhluk yang memiliki kebutuhan, dan manusia sebagai makhluk dengan sistem terbuka. Berdasarkan konseptual, ilmu keperawatan mempunyai konsepsi yang membangun teori keperawatan. Konsep ini antara lain ditemukan oleh sejumlah ahli. Sedangkan secara generalisasi, dengan adanya konsep manusia dan teori keperawatan, ilmu keperawatan dapat dipublikasikan sebagai bisa diketahui dan diterima oleh umum. Artinya, masyarakat dapat mengenal ilmu keperawatan melalui realitas asuhan keperawatan atau melalui bantuan yang diberikan. Filosofi dasar sains keperawatan. Filosofi merupakan suatu keyakinan mendasar yang terkait dengan prinsip dan nilai. Filosofi berkontribusi untuk mengetahui keperawatan dengan memberi arahan dan membentuk dasar sikap profesional yang mengarah ke pemahaman teoritis baru. Filosofi keperawatan berisi 3 komponen, yaitu konseptual, klarifikasi, dan penelitian argumen. Edward dalam Nicole 2009, esensi falsafah keperawatan terkait dengan memandang ilmu sebagai makhluk, memandang klien sebagai makhluk yang utuh atau holistik yang harus dipenuhi kebutuhannya secara komprehensif dan tidak bisa dipenuhi secara sepihak dengan pelayanan langsung yang memperhatikan aspek kemanusiaan. Selain itu, pelayanan keperawatan merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan atau bekerjasama secara tim. Paradigma merupakan bagian dari ilmu, filosofi, dan teori yang dapat diterapkan oleh suatu disiplin. Jika dihubungkan dengan paradigma keperawatan, berarti bagaimana perawat melakukan perawatan berdasarkan ilmu keperawatan. Menurut Aligut tahun 2010 menyatakan paradigma keperawatan melibatkan 4 cakupan, yaitu manusia, keperawatan, sehat, dan lingkungan. Manusia sebagai sasaran pelayanan kesehatan termasuk individu, keluarga, dan komunitas. Kebutuhan dasar manusia yang kompleks menuntut perawat untuk menyediakan pelayanan yang berfokus pada klien. Manusia sebagai komponen yang dapat diberikan pelayanan berada pada rentan sehat maupun sakit. Kesehatan adalah perubahan yang dinamis dan terus-menerus. Kondisi sehat merupakan kondisi yang diinginkan oleh setiap klien dan juga menjadi tujuan pelayanan. Klien mempunyai pengertian yang berbeda terhadap kesehatan, sehingga dibutuhkan pelayanan yang terbaik yang berdasarkan tingkat kesehatan klien dan kebutuhan klien. Komponen lingkungan merupakan komponen penting yang menentukan status kesehatan. Klien mempunyai hubungan yang erat dengan lingkungan. Hubungan ini dapat berupa pengaruh positif maupun negatif pada tingkat kesehatan manusia dan kebutuhan pelayanan kesehatan. Pengaruh positif dari lingkungan akan menimbulkan peningkatan status kesehatan
dan sebaliknya pengaruh negatif akan menurunkan status kesehatan seseorang. Contohnya, ada seseorang yang alergi terhadap dingin harus menghindari cuaca dingin dan harus mampu beradaptasi jika dihadapkan secara nyata dengan situasi tersebut. Keperawatan merupakan komponen yang juga mempengaruhi status kesehatan seseorang. Keperawatan merupakan diagnosis dan pengobatan respon manusia terhadap masalah kesehatan yang ada atau berpotensi ada. Cakupan pelayanan keperawatan cukup luas dan memandang manusia secara holistik dalam perawatannya. Komponen keperawatan berhubungan dengan semua komponen paradigma perawatan guna mencapai derajat kesehatan. Perawat dalam memberikan asuhan keperawatan didasarkan pada ilmu dan seni yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki untuk membantu manusia pada kondisi sehat atau sakit. Esensi falsafah keperawatan yaitu memandang pasien sebagai makhluk yang holistik, yang harus dipenuhi segala kebutuhannya, baik biologi, psikologi, sosial, dan spiritual, yang diberikan secara komprehensif dengan memperhatikan aspek kemanusiaan. Perawat dalam memberikan pelayanan harus berdasarkan nilai atau pandangan terhadap masalah klien berdasarkan ilmu perawatan. Hal ini dapat dilihat dari model konsep perawatan yang menjadi dasar penyelenggaraan asuhan keperawatan. Model konsep keperawatan tersebut salah satunya dipaparkan oleh Watson, yaitu terdapat 10 karakteristik faktor yang ditemukan Watson. Antara lain yaitu yang pertama, formasi nilai-nilai humanistik altruistik sistem. Nilai ini dipelajari pada kehidupan awal, namun sangat dapat dipengaruhi oleh pendidikan yang diberikan oleh perawat. Faktor ini dapat digambarkan sebagai kepuasan melalui cara memberi dan meluaskan perasaan dirinya. Kombinasi dari keyakinan dan harapan. Yang kedua, faktor ini mendampingi nilai-nilai humanistik dan altruistik, memfasilitasi pengenalan tindakan keperawatan holistik dan kesehatan yang positif dalam lingkungan klien. Juga menggambarkan peran perawat dalam mengembangkan hubungan antar perawat dan klien dan dalam mempromosikan kesehatan dengan membantu klien mendapatkan perilaku hidup sehat. Yang ketiga, menanamkan kepekaan antara seseorang dengan yang lain. Pengenalan perasaan sebagai jalan untuk aktualisasi diri melalui penerimaan diri baik pada perawat ataupun klien. Perawat yang mengetahui kepekaan dan perasaan dirinya akan menjadikan mereka lebih peka terhadap yang lain. Yang keempat, pengembangan hubungan membantu dan percaya. Sebuah hubungan saling percaya mempromosikan dan menerima ekspresi, baik perasaan positif maupun negatif. Hal ini melibatkan perasaan sederajat, congruensi, empati, keramahan yang tidak menguasai orang lain, non-possessive growth, dan komunikasi yang efektif. Yang kelima, pengenalan dan penerimaan ekspresi dari perasaan negatif dan positif. Saling berbagi perasaan adalah suatu yang mengandung resiko, baik pada perawat ataupun klien. Perawat harus siap atas perasaan positif ataupun negatif. Perawat harus mengenali bahwa pemahaman intelektual dan emosional adalah sebuah situasi yang berbeda. Pengenalan ilmu metode pemecahan masalah
yang sistematis dalam membuat keputusan. Ini poin yang keenam. Penggunaan proses keperawatan membawa sebuah ilmu pemecahan masalah dan menghilangkan pandangan lama bahwa perawat adalah pembantu dokter. Proses keperawatan seperti halnya proses penelitian dilakukan secara sistematis dan terorganisasi. Poin yang ketujuh yaitu pengenalan belajar mengajar interpersonal. Faktor ini yang dapat membedakan antara perawat dan pengobatan. Klien berhak untuk mendapatkan informasi, sehingga dengan demikian terjadi pergeseran tanggung jawab dari perawat. Perawat dalam hal ini memfasilitasi dengan menggunakan teknik belajar mengajar yang dirancang untuk membuat klien melakukan perawatan dirinya sendiri, menentukan apa yang diinginkannya, dan menyediakan kesempatan bagi pertumbuhan mereka. Poin yang ke-8, menentukan untuk suportif, protektif, dan atau korektif mental, fisik, sosial, kultural, dan lingkungan spiritual. Perawat harus mengenali pengaruh lingkungan internal dan eksternal terhadap kondisi sehat sakit klien. Konsep tersebut relevan terhadap lingkungan internal termasuk kesejahteraan mental dan spiritual dan kepercayaan sosial kultural dari seorang individu. Poin yang ke-9, membantu dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Perawat dapat mengenali kebutuhan biofisikal, psikofisikal, psikososial, dan intrapersonal dari dirinya dan klien. Kebutuhan klien harus terpenuhi dari urutan kebutuhan terendah sebelum mencapai kebutuhan yang lebih tinggi. Yang ke-10 yaitu membantu kekuatan fenomenologikal eksistensi. Hal ini menggambarkan bentuk untuk mengerti tentang fenomena situasi yang terjadi saat ini. Eksistensi psikologi adalah sebuah ilmu tentang eksistensi manusia yang menggunakan analisa fenomenologikal. Sen keperawatan merupakan body of knowledge atau batang tubuh ilmuwan perawat. Sen keperawatan menjadi ciri dan dasar perawat sebagai profesi. Sen keperawatan terus berkembang mengikuti tuntunan masyarakat terhadap profesi keperawatan yang tidak terlepas dari falsafah dan paradigma keperawatan dalam melaksanakan asuhan keperawatan yang holistik, komprehensif, dan berkelanjutan. Profesi keperawatan selalu dan akan terus mengembangkan sen keperawatan menjadi ilmu yang selalu baru atau up to date melalui pendidikan, penelitian, dan penerapan dalam pelayanan keperawatan untuk menjawab kebutuhan profesi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab profesi. Hubungan interaktif antara pendidikan dan pengembangan sen keperawatan merupakan perkembangan sen keperawatan saat ini sangat maju. Banyak lahir teori-teori baru tentang keperawatan. Hal ini tak lepas dari dunia pendidikan keperawatan yang terus berkembang, yang sejalan dengan perkembangan pendidikan. Ini tertuang di dalam kebijakan pendidikan tinggi, khususnya nomor 2 tahun 1989 dan PP nomor 30 tahun 1990 serta Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009. Pengembangan pendidikan keperawatan profesional diselenggarakan dalam berbagai jenjang dan jenis sesuai kebutuhan masyarakat.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Perkembangan pendidikan formal perawat dalam dunia pendidikan dapat dilihat dari strata pendidikan. Strata pendidikan perawat saat ini sudah mencapai strata 3. Dengan makin berkembangnya pendidikan formal perawat tentu akan memberikan dampak positif terhadap profesi perawat. Pendidikan non formal juga membantu mengembangkan profesi perawat. Pendidikan ini dalam bentuk penelitian dalam pengembangan keterampilan. Banyak ditemukan pendidikan latihan yang diberikan kepada perawat, yang akhirnya membantu perawat menjadi lebih profesional dalam menjalankan peran dan fungsinya. Salah satu pelatihan yang sering dilakukan adalah perawatan luka, penanganan bencana, dan terapi komplementer. Hubungan interaktif antara pelayanan atau perawat atau praktek dalam pengembangan sistem keperawatan. Pelayanan perawatan merupakan salah satu bentuk penerapan ilmu pengetahuan serta keterampilan yang diperoleh di dunia pendidikan. Hal ini akan berkualitas dan dikatakan profesional jika dilandasi falsafah dan paradigma perawatan. Falsafah keperawatan mengatur cara melakukan perawatan dengan memperhatikan hakikat manusia. Paradigma menjadi petunjuk atau arah pelayanan perawatan diberikan. Hal ini sesuai dengan konsep dikemukakan Aligut tahun 2010 bahwa komponen paradigma adalah manusia, keperawatan sehat, dan lingkungan. American Nursing Association tahun 1955 mendefinisikan praktek perawatan sebagai bentuk penampilan dari hasil tindakan observasi, asuhan, dan konseling dari kondisi sakit, cedera, atau ketidakberdayaan, atau upaya dalam mempertahankan kesehatan atau mencegah terjadinya penularan penyakit, atau upaya dalam pengawasan dan pengajaran pada staf, atau dalam pemberian medikasi dan pengobatan sesuai yang diresepkan oleh dokter atau dokter gigi, kebutuhan dari penilaian dan keterampilan spesialis tertentu, dan berdasarkan pada pengetahuan dan aplikasi prinsip-prinsip biologi, fisika, dan sosial. Menurut Canada Nursing Association tahun 1986 mendefinisikan praktek perawatan sebagai hubungan yang dinamik, penuh perhatian dan pertolongan, serta perawat membantu klien untuk mencapai dan mempertahankan kesehatan optimalnya. Asuhan keperawatan yang diberikan harus memandang manusia secara utuh. Keutuhan manusia dapat dilihat dari konsep holistik, yaitu manusia terdiri dari komponen biologis, psikologi, sosial, dan spiritual. Praktek perawatan profesional sendiri diberikan sesuai dengan tingkat pengetahuan dan kompetensi perawat, seperti yang dikutip oleh Kristen dan Kini dalam Potret and Perry tahun 2009. Terdapat 5 tingkatan keahlian perawat, yaitu pemula, pemula lanjutan, kompeten, terampil, dan ahli. Setiap perawat harus mampu memberikan asuhan sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya. Pergeseran epidemiologi dan demografi juga menuntut perubahan orientasi dan model pendekatan perawatan, meningkatkan usia harapan hidup dan populasi lanjut usia, menyebabkan terjadinya perubahan demografi dan perubahan epidemiologi.
Pransen, perawatan sangat membantu perawat dalam menghadapi perubahan tersebut. Perkembangan pelayanan perawatan harus dilakukan bukan saja karena adanya pergeseran masalah kesehatan di masyarakat, akan tetapi juga adanya tekanan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi perawatan serta perkembangan profesi keperawatan dalam menghadapi era globalisasi. Sejak per 1 Januari 2009, perawat luar negeri akan bebas datang dan bekerja di Indonesia. Hal ini terjadi karena kesepakatan Mutual Recognition Arrangement atau MRA yang sudah ditandatangani oleh 10 negara ASEAN. Isi dari MRA adalah pengaturan pengakuan timbal balik negara-negara ASEAN untuk keperawatan. Ini menjadi tantangan untuk perawat agar menjadi lebih baik. Sekian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kekurangan dalam apa yang saya sampaikan, itu karena keterbatasan ilmu pengetahuan saya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya Nusantara.